Minggu lalu kita telah membahas filsafat politik kuno, dan sekarang, kita akan membahas filsafat politik abad pertengahan mulai dari Agustinus, Muhammad, hingga Machiavelli. Yuk kita simak, guys. Filsafat politik abad pertengahan mencakup periode sejarah filsafat yang dimulai pada sekitar abad ke-5 dan berakhir pada abad ke-15. Filsafat politik abad pertengahan terutama dipengaruhi oleh pemikiran Aristoteles dan Plato, serta oleh tradisi Kristen dan Islam. Periode awal filsafat politik abad pertengahan dimulai pada masa kejayaan Kekaisaran Romawi dan Islam, di mana pemikir seperti Agustinus, Muhammad, Al-Farabi dan Thomas Aquinas, mulai mengembangkan gagasan-gagasan mereka tentang kekuasaan politik dan hukum. Agustinus menulis tentang kekuasaan dan otoritas dalam karya-karyanya yang terkenal seperti The City of God dan On Christian Doctrine. Ia memandang bahwa kekuasaan politik harus disesuaikan dengan prinsip-prinsip moral dan agama. Dalam The City of God, Agustinus membedakan antara kota Tuhan dan kota bumi. Kota Tuhan adalah masyarakat yang ditujukan untuk mencari Tuhan dan berfokus pada kebahagiaan kekal. Sedangkan kota bumi adalah masyarakat yang lebih mengutamakan kebahagiaan duniawi. Agustinus berpendapat bahwa kedua kota ini tidak bisa dipisahkan sepenuhnya dan manusia harus hidup di dalam keduanya. Menurut Agustinus, pemerintah dan kekuasaan politik adalah bagian dari dunia yang sementara dan tidak kekal. Ia menegaskan bahwa sumber kekuasaan yang lebih tinggi adalah Tuhan, dan bahwa pemerintah harus bertanggung jawab kepada Tuhan dalam menjalankan setiap tugas mereka. Oleh karena itu, ia menolak gagasan tentang pemisahan politik dan agama. Muhammad. Sekitar 2 abad setelahnya, muncul seorang pemimpin agama dan politik yang sangat berpengaruh di dunia, yakni Muhammad. Setelah ia menjadi nabi pada tahun 610 Masehi, ia memimpin gerakan Islam yang akhirnya berhasil mengubah tatanan politik dan sosial di wilayah Arab pada abad ke-7 Masehi. Salah satu pemikiran politik Muhammad yang sangat terkenal adalah kesetaraan mutlak, terlepas dari ras, suku, atau kelas sosial dalam suatu masyarakat. Hal ini merupakan salah satu bentuk egalitarianisme modern pertama di dunia. Dalam pandangan Muhammad, semua manusia adalah sama dan mempunyai hak yang sama pula di hadapan Tuhan. Oleh karena itu, ia mengajarkan agar umat Islam saling membantu dan merawat satu sama lain, serta menghargai martabat manusia. Muhammad menekankan pentingnya keadilan dalam berbagai aspek kehidupan, baik dalam hukum, ekonomi, sosial dan politik. Selain itu, ia juga menegaskan bahwa seorang pemimpin harus bertanggung jawab secara moral dan bertindak sesuai dengan kehendak Tuhan. Muhammad tidak hanya memimpin gerakan Islam sebagai sebuah agama, tetapi juga sebagai sebuah kekuatan politik yang ingin mengubah tatanan sosial politik di wilayah Arab pada waktu itu. Ia dan para pengikutnya terlibat dalam berbagai pertempuran dan negosiasi politik dengan suku-suku lain, yang akhirnya membawa Islam sebagai agama dan gerakan politik baru di wilayah tersebut. Setelah Muhammad wafat, sistem kekhalifahan mulai diterapkan oleh para penggantinya. Kekhalifahan adalah sistem pemerintahan di mana kepemimpinan negara dipegang oleh seorang khalifah yang dipilih oleh masyarakat Muslim melalui musyawarah. Kekhalifahan Islam menempatkan keadilan sosial sebagai prinsip yang penting dalam pengelolaan negara dan masyarakat. Keadilan sosial dimaknai sebagai kesetaraan dalam hak dan kewajiban, serta kesempatan yang sama bagi semua warga negara. Sebagai konsekuensinya, sistem ini menawarkan perlindungan terhadap minoritas sebagai bagian dari prinsip keadilan sosial. Minoritas yang berbeda agama, suku, atau ras harus diberikan perlindungan dan kebebasan untuk menjalankan keyakinan dan budaya mereka. Al-Farabi. 2 abad kemudian, muncul tokoh penting dalam filsafat politik Islam abad pertengahan, yang mengembangkan ide-ide tentang negara ideal atau negara utama dalam karyanya yang terkenal, The Political Regime. Ia adalah Abu Nasir Muhammad bin Al-Farah Al-Farabi. Al-Farabi memandang bahwa negara utama adalah negara yang dipimpin oleh seorang filsuf yang bijaksana, yang memiliki karakter kenabian sehingga dapat membimbing rakyatnya untuk mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan.
Negara utama dianalogikan seperti tubuh manusia yang sehat dan utama, karena secara alami, pengaturan organ-organ dalam tubuh manusia bersifat hierarkis dan sempurna. Ada 3 klasifikasi utama. Pertama, jantung. Jantung merupakan organ pokok karena jantung adalah organ pengatur yang tidak diatur oleh organ lainnya. Kedua, otak. Fungsi utama otak adalah untuk melayani jantung, dan mengatur organ-organ lain seperti hati, limpa, dan organ-organ reproduksi lainnya. Ketiga, organ reproduksi, yang bertugas mendukung dan melayani organ-organ pertama dan kedua. Al-Farabi membagi negara ke dalam 5 bentuk, yaitu, negara utama atau Al-Madinah Al-Fadilah, negara orang-orang bodoh atau Al-Madinah Al-Jahilah, negara orang-orang fasik, negara yang berubah-ubah atau Al-Madinah Al-Mutabaddilah, dan negara sesat atau Al-Madinah Ad-Dallah. Thomas Aquinas. Thomas Aquinas, seorang teolog dan filsuf abad pertengahan terkemuka, mengembangkan gagasan-gagasan tentang hukum alam dan hukum positif dalam karya monumentalnya, Summa Theologiae. Ia menjelaskan bahwa hukum alam adalah aturan-aturan moral universal yang berlaku untuk semua manusia. Hukum ini meliputi prinsip-prinsip seperti keadilan, kebenaran, dan kesetaraan, serta harus menjadi dasar bagi hukum-hukum manusia. Sedangkan hukum positif adalah aturan-aturan khusus yang dibuat oleh penguasa politik atau pemerintahan. Hukum positif harus dibuat berdasarkan hukum alam, karena hanya dengan mengikuti hukum alam, kata Aquinas, manusia dapat hidup harmonis dan bahagia. John Duns Scotus dan William of Ogham. Pada abad ke-13, tokoh-tokoh skolastik seperti John Duns Scotus dan William of Ogham, mengembangkan gagasan-gagasan tentang hak asasi manusia dan kekuasaan sipil. John Duns Scotus adalah seorang filsuf skolastik yang terkenal dengan kontribusinya pada teologi dan metafisika. Dia berpendapat bahwa otoritas tertinggi dalam urusan dunia adalah paus, tetapi juga mengakui bahwa kekuasaan sipil memiliki kewenangan yang sah. Namun, Duns Scotus berargumen bahwa kekuasaan sipil hanya sah jika didasarkan pada hukum alam dan moral. Oleh karena itu, apabila kekuasaan sipil bertentangan dengan hukum alam dan moral, maka kekuasaan tersebut harus ditentang. Di sisi lain, William of Ogham, filsuf yang terkenal dengan prinsip Ogham's Razor, seorang perintis nominalisme dan sering dianggap sebagai ahli logika terbesar sepanjang masa, berpendapat bahwa kekuasaan sipil hanya berhak atas kekuasaannya karena telah dipilih oleh rakyat. Dan rakyat berhak untuk mengambil alih kekuasaan apabila tidak sesuai dengan kehendak rakyat atau melanggar hukum alam. Ogham juga berpendapat bahwa gereja dan negara harus dipisahkan, dan bahwa gereja hanya memiliki kekuasaan atas urusan rohani saja. Niccolo Machiavelli. Periode akhir filsafat politik abad pertengahan ditandai dengan munculnya pemikir seperti Niccolo Machiavelli, yang menulis tentang kekuasaan politik secara realistis dalam karyanya yang terkenal, The Prince. Ia memandang bahwa kekuasaan politik harus dipegang oleh penguasa yang tegas dan kuat, bahkan jika hal itu melibatkan penggunaan kekerasan dan kebohongan. Machiavelli adalah promotor utama realisme politik, yang percaya bahwa politik adalah soal kekuasaan dan kepentingan, bukan moralitas atau etika. Inovasi Machiavelli dalam The Prince adalah memisahkan politik dari etika, yang sangat bertolak belakang dengan tradisi Barat ketika itu yang cenderung mendefinisikan politik sebagai perluasan dari etika, di mana ukuran-ukuran moral digunakan untuk mengevaluasi tindakan manusia di lapangan politik. Sehingga menempatkan kekuasaan politik berada dalam bayang-bayang moral agama, norma-norma sosial, dan aspek etis kebudayaan. Machiavelli lah filsuf yang pertama kali membahas fenomena sosial politik tanpa merujuk pada sumber-sumber etis ataupun hukum. Inilah pendekatan pertama yang bersifat murni saintifik terhadap politik. Ia menganggap bahwa hukum yang baik dan tentara yang baik merupakan dasar bagi suatu tatanan politik yang baik, dan sangat menggarisbawahi paksaan, karena hanya dengan paksaanlah legalitas diperoleh, tidak ada hukum yang baik tanpa senjata yang baik pula. Bagi Machiavelli, pengelolaan atas kekerasan dan ketakutan menjadi penting, di mana kedua hal ini merupakan cara efektif untuk mendapatkan kendali dan kontrol terhadap legalitas. Di tangan Machiavelli, politik hanya berarti supremasi kekuasaan semata.
Nah, itulah gambaran singkat tentang filsafat politik abad pertengahan. Minggu depan, kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang filsafat politik di era pencerahan, dengan tokoh-tokoh utama seperti John Locke, Bacon, Diderot, Leibniz, Rousseau, Montesquieu, Voltaire, René Descartes, Immanuel Kant, Mary Wollstonecraft dan masih banyak lainnya. Pokoknya jangan lupa nyalakan loncengnya. Mantap!